Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Johendi Indrawan dari TI 22A2. Di sini saya akan meresum materi dari mata kuliah basis data yang berjudul Arsitektur Basis Data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika (ANSI SPARC) atau disingkat dari American National Standard Institute Standard Planning and Recruitment Committee menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau external level atau level pandangan view level. Terus yang kedua ada level konseptual, yang ketiga ada level internal atau level fisik. Terus dan yang dari bagian yang eksternal terbagi menjadi 2. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan yang berbeda dari user lainnya. Terus, dalam level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula, pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar diakses dan disimpan secara efisien. Terus, untuk yang internal, level internal ini adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode teks, angka, dan bit. Pada level ini didefinisikan dan dialokasikan ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan ekskripsi data. Terus, data independence. Data independence dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama physical data independence, yang kedua adalah logical data independence. Physical data independence bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logical data independence bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independence. Prinsip data independent adalah salah satu hal yang harus ditetapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Komponen dalam basis data itu sendiri, dalam DBMS untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu DBMS, Database Management System. Pertama ada DBMS merupakan software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Terus Ether. DBMS adalah software, hardware, terus dan prosedur yang memanage database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Terus pengertian DBMS sendiri adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Komponen dalam DBMS yaitu ada file manager, database manager, ada query processor, DML recompiler, terus ada DDL compiler. Fungsi DBMS sendiri adalah
untuk mendefinisikan data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Terus ada keamanan dan integritas data. Terus ada menyediakan data dictionary. Bahasa yang digunakan oleh DBMS ini, data sub language, adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sub, yaitu ada data definition language, data manipulation language, procedural DML, non procedural, arsitek DBMS, multi-user, teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan jumlah terminal seperti pada gambar di samping. File atau server. Prosesor didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN, Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta filer per file dari file server jika diperlukan. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem sesuai dengan namanya. Ada sebuah proses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Data dictionary berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Nama-nama item data yang ada di dalam database, terus jenis dan ukuran item data. Model data, kumpulan perangkat lunak, kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Beberapa jenis model data yaitu ada model data file datar, ada model data hierarki, model data jaringan, model data relasional, model data keterhubungan entitas, model data berorientasi objek. Terus model data file datar. Data flat file ini terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca dan secara normal berbentuk format file text. Terus ada informasi pada suatu flat file disimpan secara field dengan fields-nya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter atau delimiter. Kelemahan data flat file tidak menggunakan struktur data dengan mudah dapat direlasikan. Model data hierarki, basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Model data hierarki. Kelebihan basis data hierarki dibandingkan flat file adalah data dapat dengan cepat dilakukan retrieve dan ada integritas data, mudah dilakukan pengaturan. Kelemahan basis data hierarki dibanding flat file. Terus pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data. Dan yang terakhir ada terjadinya redundansi data. Terus untuk model data jaringan. Model basis data jaringan merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan truth table untuk melakukan share relationship dengan child types. Kelebihan model data jaringan adalah data dapat lebih cepat diakses. Yang kedua ada user dapat mengakses data dimulai dari beberapa table. Terus yang ketiga, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Yang keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan review data. Terus ada model data relasional. Yang paling populer, model basis data relasional merupakan model basis data yang paling populer, banyak digunakan sekarang ini. Dan terus ada model data relasional. Relasional sendiri kelebihannya adalah data sangat cepat diakses.
Yang kedua, ada struktur basis data, mudah dilakukan perubahan data. Data terus dapat dipresentasikan secara logik atau user tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Terus kelompok basis data relasional. Kelompok basis data relasional ini adalah kelompok informasi atau tables yang berbeda harus dilakukan join untuk melakukan review data. User harus familiar dengan reaksi antar table. User harus belajar SQL. Terus model data keterhubungan entitas menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Model data berorientasi objek. Model basis data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Model data berorientasi objek ini kelebihannya, programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan storage basis data relasional. Yang kedua, ada objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Terus secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Kelemahan basis data yang berorientasi objek ini, user harus memahami konsep berorientasi objek karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional.